Makanya orang-orang Kristen itu pingin kali Yesus itu mati. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, perintah-perintah Tuhan dibatalkan. Itu yang kalian inginkan, bukan? Kalian ingin perintah Tuhan itu dibatalkan. Kenapa ada Advent? Karena Advent itu melihat kesalahan. Karena Advent itu melihat kecurangan situ. Advent melihat ada yang bolong dari firman Tuhan itu. Ada kesalahan dari pendahulu-pendahulu mereka. Maka mereka harus kembali kepada dasar pijakan awal. Apa itu? Kembali kepada Torah. Muncullah Advent. Meskipun hukum pertama dan terutama dibatalkan. Jangan ada ilah lain, kasihilah Elohim. Tapi mereka membatalkan itu dengan menyembah kepada ciptaan yang menyembah juga kepada Elohim. Tanya Yesus, Yesus, sejak kau menjadi Bani Israel, orang yang hidup di tengah-tengah kaummu Bani Israel, adakah engkau bertuhan atau kau itu ateis? Bertuhannya aku. Bang Juma, jawab dulu aku. Ini kata Paulus Bang Juma. 1 Korintus sebentar. Bang Juma, 1 Korintus ayat 19. Kenapa Bang Juma ini? Dengar dulu. Dengar dulu. 1 Korintus 7 ayat 19. Diam dulu kau, Jos. Ini kena Bang Juma ini, diam dulu. 1 Korintus 7 ayat 19. Kata Paulus ini ya, kata Paulus, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Elohim. Sekarang Bang Juma bersunat. Kutanya kau Bang Juma, menguruskan sahabat kau Bang Juma. Itu perintah untuk Bani Israel. Itu makanya. Aduh, kena kau Bang Juma. Justru kalau ada perintah Elohim, katakanlah kepada kaummu wahai Nabi Musa, katakanlah kepada Bani Yakub. Terus kemudian kami ikut di situ, berarti kami tidak mendengarkan firman Elohim dong. Perintahnya hanya untuk Bani Yakub. Semua hukum. Loh, mana boleh dibuang hukum itu? Seruan Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Kalau kami tidak mendengarkan itu, berarti kami melanggar. Kami melanggar ketika Tuhan mengatakan sampaikan ini kepada Bani Yakub pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan, pada saat dia berbaring. Mereka harus melakukan hukum-hukumku, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Bahkan di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukum yang aku berikan kepada Yakub dan juga aturanku kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Kalau aku sebagai muslim di luar Bani Yakub lalu kemudian masuk ke situ, berarti saya melanggar firman Tuhan. Oke, baik, Bang Juma, saya tangkapin ya. Jadi gini, apa yang tadi kita bicarakan Bang Juma. Gimana Bang Jos? Sebentar ya, sebentar aja Bang Jos. Aku dulu, mau aku tanggapin nanti lupa aku. Oh ya sudah, lanjut. Oke. Tadi Bang Juma bilang begini, orang Advent itu kembali ke Torah. Terus kemudian yang ada yang tinggalkan, yaitu kasihlah Tuhan Yahweh Elohimmu, Yahweh Ehad itu ya. Nah, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu Esa. Nah, itu yang dibilang Bang Zuma. Kemudian saya berpikir begini, kenapa lah Bang Zuma ini lebih pintar daripada pendeta Advent yang sekarang ini? Pendeta Advent yang sekarang ini percaya Trinitas. Mereka jelas pintar dong, kalau itu jelas lebih pintar dong. Saya semuanya dong. Kalau nggak pintar pendeta Aram nggak mualaf. Iya ngerti, diam dulu aku kan komen tentang pendeta Advent. Makasih ya sanjungannya Bang Jospen. Sebentar kenapa lah? Sebentar dulu, bener nih. Kau nanti komen. Nah, maksud saya begini. Kenapa lah pendeta Advent yang sekarang ini percaya Trinitas, padahal pendiri gereja itu mula-mula tidak pernah mempercayai Trinitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 2 menit aja, 2 menit. Coba kau Advent, Jospen. Seluruh pendeta Advent percaya kepada Tuhan yang Esa. Siapa itu? Hasem. Menyatakan diri di dalam Bapaknya dan Roh Kudus. Inilah pribadi Elohim itu. Begini loh keberadaan Elohim kita. Begini loh, ini loh keberadaan Elohim kita. Bukan ini loh keberapaan jumlah Elohim kita. Bukan. Itu hanya dinyatakan.
menerangkan supaya kita mengenal bagaimana kebagaimanaan Elohim itu. Bukan 3 Tuhan kita, bukan 3 Elohim kita, bukan. Kau kayak mana sih, Jasmine? Cuma kalau Elohim kita itu satu. Emang Jospin ini nggak benar, Pribadinya datang ke bumi menyatakan diri kepada Musa, menyatakan diri kepada Samuel, menyatakan diri kepada Abraham. Di perjanjian baru turun datang dia menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Bukan beda itu. Nah, ini akibat pembinasa keji udah berkarya ini. Enggak Bang Juma, pembinasa keji itu elit global itu, bukan Advent. Advent malah yang setia, umat yang setia. Tunggu dulu. Silakan, Advent itu umat yang sisa, yang taat kepada hukum-hukum Elohim. Itu dia. Ya, aku Masih ada umat yang sisa, masa nggak ada? Gitu, itulah Advent. Betul. Bukan yang lain itu loh Bang Joseph, dianya itu pribadinya Elohimnya itu Yesus boleh itu. Wujudnya dengan siapakah kau akan menyamakan? Aku nggak ada. Atta Ibrani 1 ayat 3. Sabar. Atta hari taladat kiasem Elohim enot satu. Anda kamu telah melihat dan mengetahui bahwa Hashem Elohim itulah Tuhan, tidak ada yang lain di samping dia. Nggak ada. Gitu. Jadi cita-cita ingin menyembah Tuhan. Yesus ini kan wujudnya yang nyata. Sabarlah, gini dikatakan ya, Tuhan bukan manusia. Zakaria Hosea 11, bukan manusia. Bilangan dia bukan manusia. Nah, memang kalian berharap ingin menyembah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dan memang itu dilakukan oleh kalian. Tapi kalian menduakan dia. Dikatakan aku adalah Allah yang pencemburu, jangan ada Tuhan lain di hadapan hadiratku, dan kau sujud menyembah kepadanya, karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Dia nggak mau diduakan, artinya begitu. Lanjut. Nah, berat itu. Ilah-ilah lain. Contoh 1 Tawarikh 16 ayat 26. Di luar dari Hasemnya Abraham, Ishak dan Yakub, setan, Mamon. Kalau Yesus bukan Mamon. Yesus kan wujud daripada Elohim. Bang Zuma, saya ingin komen. Oke, sekarang aku tanya, Tuhanmu Hashem, sabar Jospen. Tuhanmu Hashem atau Yesus? Pilih salah satu. Tuhan bukan wujud. Lanjut aku Menyatakan diri. Hasem itu kan wujud roh yang tak kelihatan. Yesus ini wujud daripada Hasem. Ibrani 1 ayat 3. Merendahkan diri dia menjadi hamba turun ke bumi. Enggak ada beda itu, mana beda? Ajar kau bilang Hasem itu manusia. Pribadi Hasemnya Yesus. Benar nih. Bang Yosef. Makanya Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Berani rupanya para nabi ngomong menyediakan tempat di surga. Karena dia enggak siapa-siapa nabi itu. Terus dalil yang dibawa. Oh iya dong. Itu dalil yang paten itu. Kalau kau tahu itu Arom, enggak akan kau tinggalkan Yesus. Justru karena tahu itu. Justru saya karena tahu itu. Siapa para nabi ngomong berani kayak gitu? Segala Jauh kehendak dulu, yang Arom. dilakukan oleh Yesus adalah kehendak Bapa. Selesai. Benar nih. Ketika Yesus di dalam Yohanes 10 ingin dilempari batu, sebab kamu hanya seorang manusia, bukan karena kau mengajarkan yang lain, tetapi kamu hanya seorang manusia, tapi kamu menyamakan dirimu dengan Elohim, kan gitu. Yesus memberi klarifikasi enggak ketika dikatakan dirinya itu menyamakan dirinya dengan Tuhan? Iya dong. Yesus di data nomor 34-nya mengatakan apa? Hei kalian Bani Israel, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Malaikat datang disebut Elohim, Musa datang menyampaikan firman disebut Elohim. Ya aku juga menyampaikan firman disebut Elohim. Bukan berarti Musa dan malaikat dan aku itu adalah Elohim. Yesus loh. Bahkan Yesus menegaskan di data selanjutnya apa katanya? Dan apa yang menjadi ketetapan Elohim tidak bisa diganggu gugat. Aku menyatakan sesuatu yang bukan dari diriku sendiri.
Yohanes 14 nomor 24, apa yang kamu dengarkan dari mulutku bukan dari aku, yang aku adalah Tuhan, bukan. Tetapi ketika aku mengatakan aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, perkataanku itu bukan dari aku loh, itu perkataan Tuhan yang mengutus aku untuk mengatakan bahwa Tuhan yang mengutusku itu satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau Yesus sudah mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Elohim, siapa Kristen ini yang melantik Yesus lagi ikut-ikutan menjadi satu juga di sono? Kristen ini yang mengatakan itu adalah orang yang sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji tadi. Itu jawabannya. Bang Juma percaya nggak sama Yohanes murid Yesus? Percaya? Ya udah, kenapa nggak percaya? Yesus adalah firman Elohim. Yesus mengatakan apa? Tulis Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tunggu, Yesus mengatakan apa untuk membantah itu? Bukan aku yang membantah, Yesusnya yang membantah. Apa kata Yesus? Begini Pak Juma, siapa yang menceritakan keberadaan Yesus kalau bukan murid-muridnya? Yesusnya yang angkat saksi tentang dirinya, apa gitu masih kurang? Ketika Yohanes mengatakan Yesus bla, Yesus bla, Yesus bla 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 bla, apa kata Yesus? Aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, masih kurang itu rupanya. Kurang karena dibinasakan akalnya. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, seluruh mukjizat yang aku praktekkan, seluruh kekuatan yang aku pertontonkan, seluruh itu semuanya aku kerjakan, dan semua itu yang bersaksi tentang aku. Mukjizatku, kekuatanku, itulah yang aku pertontonkan sekarang. Dan apa yang aku kerjakan itu semuanya bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Paman. Datang dari Bapak, pribadinya Bapak itu utusan, Ya. bukan utusan seperti para Inilah yang nabi. disebut Akhi Billy sebagai musyrik. Bang Juma, kalau dia bukan yang keluar dari Bapak, mana mungkin dia bisa menghakimi kelak dunia, mengampuni dosa seluruh umat dunia? Anda keliru, Bu Darni. Oke, Ada ayatnya, Yohanes Oke 9 ayat 39. Karena dia keluar Silakan dari Anda baca. Bapa, pribadi Bapa, maka dia akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39 katanya, Oke. aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nggak mungkin, kemana para nabi yang lain? Kok nggak Oke, bisa baik. menghakimi? Salah satu lagi, di dalam Al-Quran kalian, semalam kan keliru aku di bilang sama situ. Cuma Isa Anda keliru, Al-Masih Bu Darni. hanya ditengok Dajjal wajahnya Udah Isa Al-Masih selesai itu mati. kemarin Bu Darni. Bu Darni, Aku Anda gampang. baca pengakuan Yesusnya, Anda baca di data Yohanes 5 nomor 45. Jangan kalian menyangka bahwa aku akan datang menghakimi kalian di hadapan Elohim. Yang menghakimi kalian di hadapan Elohim itu adalah Musa alaihi salam, yang kepadanya kalian menaruh pengharapanmu. Itu dalil ucapan Yesus loh. Yohanes 5:45. Yesus itu datang bukan kepada seluruh Bani Israel, bukan. Yesus datang kepada Bani Israel yang sesat doang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat, bukan kepada domba. Makanya dikatakan aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang yang berdosa. Siapa orang berdosa ini? Bani Israel yang sesat, yang meninggalkan ajaran Torah. Jangan kalian menyangka bahwa aku datang menghakimi kalian di hadapan Elohim. Yang akan menghakimi kalian itu adalah Nabi Musa alaihi salam, yang kepadanya kalian menaruh pengharapanmu. Itu jelas itu. Nabi Musa diutus oleh Elohim untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144-145. Jadi tak ada keraguan bagi kami tentang itu. Nah, sedangkan ketika Anda berbicara tentang Yesus sebagai hakim, aku baca sebuah dalil ketika kami masih belajar tentang Bible ini. Apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam kitab saudara? Dia mengatakan begini: jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya.
Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Elohim yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku, Yesus, tahu persis bahwa perintah Elohim itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Elohim kepadaku. Jelas toh? Apa itu? Hidup kekal, mengenal Yesus sebagai utusan Elohim kepada Bani Israel yang sesat, agar Bani Israel yang sesat itu kembali kepada hukum Musa. Itu dalil, Bu Darni. Itu dalil. Nah, kenapa saudara tidak mau mengerti, tidak mau memahami? Bukan tidak mau, Bang Suma, tetapi akal sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji lebih dulu. Ya, mau kurang apa lagi? Coba nih, coba. Islam di hadapan Yesus. Islam sini, Bang Suma ya? Iya, saya paman. Ente hebat ketika hidup dulu di bumi ya? Iya, kenapa emangnya? Ente kenapa nggak menuhankan aku? Lah, emang ada firmanmu untuk menuhankan dirimu? Oh, memang nggak ada sih. Terus ada lagi yang ingin kau tanyakan samaku, wahai saudaraku, Bang Yesus. Begini, Bang Suma, kan di sisi kananmu kau lihat orang pencapaian dunianya luar biasa karena menuhankan aku. Kenapa kau tidak jatuh cinta dengan itu? Apa yang saya katakan? Lu sendiri yang mengajarkan, apabila ingin hidup kekal, di dalam Matius 19, lakukan segala perintah Elohim, dan kalau sudah sampai level itu, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Ketika kamu lulus 2 stasiun ini, barulah boleh kau menjadi pengikut aku. Bagaimana aku mau kaya? Bagaimana aku mau bermegah di bumi? Aku harus tunduk kepada perintah Tuhanku. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Aku mencari nafkah hanya sekedar untuk hidup, bukan untuk memperkaya diri, menimbun harta untuk melupakan Tuhanku. Aku menemukan harta, aku bagikan kepada si miskin, bukan untuk memperkaya diriku. Tapi satu lagi, apa itu? Ketika kamu melihat orang-orang berbondong-bondong di hari Minggu menyembahku, di situ ada musik, di situ ada minuman keras, di situ ada makanan-makanan, kenapa kau tidak ikut? Bukankah itu sebuah kenikmatan? Apa yang saya katakan kepadamu, itu tidak pernah kau ucapkan. Kau tundukkan semua perintah-perintah yang ada, hanya berpola kepada apa yang diperintahkan Elohim. Elohim mengajarkan apa, itu yang kemudian harus aku lihat, bukan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri lo. Maka Bang Yesus mengatakan, adindaku Bang Suma, silakan engkau melangkah kemana arah Tuhan menjanjikan jalanmu selanjutnya. Nah, bagaimana dengan Bu Darni dipanggil? Itu kadia duduk situ, duduk, kata Bang Yesus. Saudara Yesus mengatakan, ente menuhankan aku, ya. Yang ngajarin sopo? Mulai bingung tuh. Yang ngajarin ente untuk menuhankan diriku, menghakikatkan diriku dengan sang Elohim sopo? Siapa yang mengajarkan ente, siapa yang membisikkan ente untuk menghakikatkan, mensederajatkan, mensejajarkan aku dengan Elohim yang maha suci, maha tinggi? Padahal engkau tahu aku hanyalah seorang manusia yang diberi mujizat, yang diberikan wewenang, yang diberikan hidup, yang diberikan kuasa, diberikan, diberikan. Dan tentu ada yang memberikan itu. Maka apa kata Bu Darni akan mengatakan, apa kata Yesus? Bu Darni, apa kata Yesus kepada Filipus? Dia Bapak itu. Semua itu aku ajarkan kepada muridku. Tidak pernah aku mengajarkan mereka menyembah aku. Kalau Filipus itu ceritanya berbeda. Filipus ini dongo, Filipus ini bahlul. Sudah sekian lama aku bersama dengan Filipus. Bapak itu tak bisa dilihat, suaranya pun tak bisa didengarkan. Masih juga kau bertanya, benar-benar bodoh kau ini Filipus. Sesungguhnya siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Siapa yang mendengarkan aku sama seperti mendengarkan Bapa. Sebab
Jangan pelintir. Jangan dengar dulu. Filippus Saya tidak bertanya, memelintir. "Mana Bapak Saya itu?" tidak memelintir. Kita bilang Yesus Saya salah. tidak memelintir. Baca ya. Tetapi Yesus mengatakan apa? Yohanes 3, Yohanes 4 nomor 40. Dengar. Yohanes Ya, 4 Yohanes nomor 34. 1 dulu. Singgung dulu Dengar Yohanes dulu. 1. Dengar dulu, saudaraku. Dengar dulu. Anda kan menuduh saya memelintir. Seluruh pekerjaan yang aku kerjakan adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Aku melakukan apa yang kulihat Bapa untuk melakukannya. Seluruh perkataan adalah perkataan dari Bapa. Dengan kata lain, siapa yang melihat aku sama dengan melihat Elohim. Siapa yang melihat Nabi Musa sama dengan melihat Elohim. Karena mereka ini adalah duta Elohim. Apa yang mereka ucapkan adalah perintah Elohim. Apa yang mereka kerjakan adalah perintah Elohim. Karena Elohim tidak akan mungkin nuzul ke bumi, maka Elohim mengutus para dutanya, yaitu Rasul. Silakan. Ini pindah topik bahwa Yesus menurut Anda bukanlah Tuhan berdasarkan pernyataan Yesus, Berdasarkan akal dan wahyu. Silakan. berdasarkan akal dan wahyu. Ya. Anda kutip Alkitab. Wahyu maksudnya di situ ilham dari Elohim, ilham dari pencipta langit dan bumi. Bukan penulis kitab Wahyu, bukan wahyu yang di Patmos itu kalian. Makanya jangan kalian pakai kata wahyu itu. Silakan. Perhatikan. Ya. Injil Yohanes itu betul-betul Yohanes yang dipakai oleh Allah menuliskan itu menjelaskan Yesus itu sebagai sang utusan. Maka sebagai sang utusan, maka pernyataan-pernyataan dia yang tadi abang kutip itu benar, ya, sebagai utusan. Tetapi sayangnya bahwa Yohanes sudah memulai segala sesuatu di depan itu dengan memperkenalkan dengan tegas bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia sudah ada di kekekalan masa lampau. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Ayat yang kedua dan tiga, ternyata dia sebagai pencipta. Tidak ada teologi Yahudi, tidak ada teologi yang lain yang mengatakan sebagai pencipta yang bukan Allah. Jadi jelas Yesus adalah sebagai Allah. Tetapi begini Bang Juma, apa yang tadi Bang Juma kutip, kami mengiyakan itu. Hanya lagi tolong fair, adil, terbuka Saya bantah semuanya, boleh? ya. Jadi bantah Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Baik, saya bantah. Nomor 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah segala sesuatu yang dijadikan oleh dia ini termasuk tubuhnya Yesus? Ayo. Enggak, saya tanya supaya Anda tahu. Oke, baik. Dengarkan baik-baik. Yohanes 1 nomor 1 yang bersama-sama dengan Elohim di situ, kalau kita berbicara mengenai Tuhan ya, yang bersama-sama dengan Bapa di situ adalah sifatnya, bukan anak Maria. Anak Maria itu nanti dikatakan di dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging. Bukan Elohim yang menjadi daging, bukan Tuhan yang menjadi daging, tetapi perkataan Elohim yang datang kepada Gabriel, yang Gabriel hantarkan kepada perawan Maria yang menjadi daging. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia Yesus. Matamu suwe. Yesus itu nanti ada setelah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging, baru ada Yesus. Kalau dikatakan segala sesuatu menjadi, berarti firman yang menjadikan segala sesuatu itu, segala sesuatu dijadikan oleh firman, artinya segala sesuatu termasuk Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda lihat pengakuan Yesus. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri. Mari, Bapa sebelum menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk Bapak sebelum menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk Yesus. Saya ulang, Bapak sebelum menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk Yesus, Bapak itu memiliki satu kehendak. Bapak tidak memiliki dua kehendak, apalagi tiga kehendak. Pada diri Bapak hanya ada satu kehendak. Camkan itu. Yesus di dalam Yohanes 8:42 apa katanya? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku.
Andai saja Bapa yang menjadi manusia, maka ketika dia menjadi manusia, dia akan mengatakan, aku datang ke bumi atas kehendakku sendiri, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri, aku menjadi korban di atas salib atas kehendakku sendiri. Tetapi dia mengatakan, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Berarti kehendak Bapa dan kehendak Yesus satu kehendak enggak? Dua kehendak. Apabila ada dua kehendak, di situ ada berapa hakikat? Jedar. Jangan pamer kalau Anda juga ikut terlibat di dalam korban yang telah dibinasakan oleh pembinasa keji. Pertanyaan saya, pada diri Bapak, pada hakikat Bapak, di situ ada berapa kehendak? Silakan. Oke, baik. Ya, perhatikan. Saya mulai dari runut Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Anda belum membantah soal eksistensi Sang Logos, ya. Jadi Anda tidak memberikan pernyataan apapun soal siapa itu Logos. Anda hanya berani berkata kalau itu Logos, apakah dia yang juga menciptakan itu tubuhnya? Perhatikan, penciptaan tubuh Adam dan Hawa sudah selesai di sana. Dan yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 3 itu adalah penciptaan di masa lampau. Jadi tidak sedang berbicara, sedang membangun, menciptakan tubuhnya sendiri. Tolong jangan pakai ayat yang begitu. Tapi jelas bahwa Yesus Sang Logos itu disebut sebagai pra-eksistensinya, pra-kelahirannya. Dia sudah ada. Kalau Anda mengatakan Yesus itu baru ada di dalam dagingnya baru saat dia datang dalam daging, itu betul. Tapi eksistensi dirinya sebagai ilahi, sebagai Allah, Alkitab berkata dia sudah ada di kekekalan masa lampau, dan dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah, dan dia terlibat dalam penciptaan. Itu tidak terbantahkan. Oke, titik ya. Maka ada dua pribadi disebutkan di situ. Jangan bilang itu sebagai sifat. Kalau itu sifat, itu bukan bersifat ilahi, bukan. Lihat kata aslinya ya. Tidak ada di situ kata sifat yang dicantumkan. Itu betul pribadi ya. Jadi jangan putar-putar. Kemudian bagaimana dengan kedepannya? Yohanes dengan jujur berkata sebagai yang dia adalah utusan. Jujur, betul. Dia datang sebagai yang diutus Bapa. Ada sang pengutusnya, dan yang mengutus itu adalah yang punya kehendak, dan Yesus melakukan itu. Tapi di atas semua dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata berbuat, kata tidak dapat berbuat bukan tidak mampu, bukan, tetapi justru dia berselaras, bersekehendak, satu rancangan, satu tujuan dengan sang pengutus itu. Bukan tidak mampu ya, bukan tidak mampu. Yesus mampu ya. Nah, jadi jangan dipakai ayat itu, sebab itu justru mau menyatakan keilahian, kesehakikatan yang berselaras antara Bapa sebagai pengutus dan Yesus sebagai yang diutus itu ya. Oke, makasih. Oke, baik. Host bisa dibesarkan Dinda Sal monitor Dinda. Sal, adikku yang ganteng, monitor nggak nih? Buka kamera dong. Ada yang bisa buka kamera please, tolong, materi ini penting. Apa itu? Apa itu? Oke, di Yohanes 1 nomor 1 dulu Dinda, coba dibuka original teksnya. Di Alkitab Clear lagi. Sabda. Enggak, kita lihat. Yohanes 1 ayat 1. Alkitab Sabda, paralel. Aduh, internetnya mati. Dasal bisa buka karema? Ya, buka. Biar bukan, jangan host nanti terganggu anunya, jaringan. Silakan. Berapa Bang Zuma? Yohanes 1 nomor 1. Baik, Yohanes 1 nomor 1. Iya, paralelnya supaya yang di bawah juga bisa paham. Dibesarkan. Ya, buka. Baik. Tadi ada kegiatan sedikit ya. Nah ini pelan-pelan ya teman-teman. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Bisa buka ini Alkitab Sabda, kata firman di situ apa? boleh. Apakah itu sifat berkata-kata atau apa? Coba. Yohanes 1 nomor 1.
Firman ya. Pada mulanya adalah firman. 30:56. Logos. Logos ya, betul ya. Dibesarin deh. Logos beneran nggak logos? Logos. Oke. Coba buka Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Kisah Para Rasul 1 nomor Jadi 1. ini logos ini yang menjadi daging kan ya? Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam apa itu? Ada kaca, Dinda, ada cermin. Ya, coba Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Ada kendala kayaknya. Itulah Yesus. Aduh, itu aja repot. Nah, ini Gimana sih nggak kelihatan lagi? Kisah Para Rasul 1 ini, Dinda. Kisah Para Rasul 1. Ya, coba dibaca. Sabar ya, pelan-pelan kita ya. Nanti saudara Alfredik bantai ini. Sabda ya, Bang Juma. Alkitab Sabda, paralel. Kebaca nggak sih? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Oke, Yunaninya di situ apa? Yang logos ini apa? Yang kitab di sini apa? Logos kan? Alkitab Sabda, Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Di paralelnya. Tadi ini siapa? Funding apa turun dia ya? Bang Fandi ini dia ada kegiatan kayaknya. Para Rasul 1 ayat 1. Nah ini ya Bang Juma. Iya. Yang mana nih? Yang Kisah Para Rasul 1 nomor 1 kata kitab di situ. Kata kitab. Bukuku ini ya. Iya. Dalam bukuku ini ya. Iya. Logos Bang Juma. Logos. Tadi firman bersama-sama dengan Elohim, Logos. Buku yang keluar dari mulut Lukas juga Logos. Mana ini yang betul ini? Logos katanya. Sementara Kisah Para Rasul, buku juga disebut Logos. Buku catatan Lukas itu juga Logos juga namanya. Yang bersama-sama dengan Tuhan itu juga adalah Logos. Nah, kita mau arahkan kemana pernyataan-pernyataan bahwa Yesus? Sedangkan kalau Anda membaca nih, Anda baca di dalam kitab saudara Yohanes 1 tadi, Yohanes 1 ini ketika kita buka dalam pernyataannya sendiri, Yohanes 1 itu ketika dikatakan data nomor 3 segala sesuatunya dijadikan oleh Dia, ternyata yang dijadikan di sini, kata dijadikan di sini itu tertulis dalam bahasa aslinya dengan kata Logos. bukan logos, dijadikan. Segala sesuatunya itu dijadikan.
dilakukan olehnya. Iya, ayat 14 enggak dibaca Bang Juma. Ayat 14. Logos Iya, itu betul. telah menjadi manusia, hidup. Ya, Firman itu hidup. bukan logos yang menjadi. Artinya bahwa ketika Tuhan berkata jadilah manusia, maka perkataan Tuhan itu menjadi manusia, bukan berarti Tuhan yang menjadi manusia. Ginomai menjadi. Firman yang melekat pada Tuhan itu adalah kehendak berkata-kata Tuhan. Makanya ketika dikatakan kitab, logos, ketetapan Tuhan yang terurai di dalam sebuah buku itu disebut logos. Ketika firman Tuhan disebut logos, maka perkataan Tuhan yang mengatakan hamillah engkau wahai Maria, jadikanlah dilahirkanlah seorang anak bernama Yesus, maka firman itu benar-benar lahir. Maka dikatakan firman yang bersama dengan Tuhan itu benar-benar telah tercipta, benar-benar telah mengeluarkan apa yang ingin dikeluarkan, yaitu manusia. Makanya di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Imamat 11 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan kepadanya terjadi. Nah, keluar firman itu. Apa firman itu ketika dia keluar? Wahai Maria, hamil kau. Hamil. Itulah yang dikatakan pada mulanya firman. Firman itu menjadi manusia, karena memang pada mulanya firman, pada mulanya kehendak, pada mulanya ide, pada mulanya gagasan. Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 nomor 9. Nah, Tuhan memberi perintah, Maria hamil, tanpa disentuh laki-laki, tunduk Maria, hamil dia. Maka saudaraku, ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan menjadi manusia, itu maksudnya firman Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, kita lihat apa yang terjadi dalam pengakuan Yesus, Yohanes 8 yang saya maksud tadi. Aku datang, aku keluar. Kamu tahu bahwa aku datang, aku keluar dari Bapa. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Atas kehendak siapa? Aku datang jadi manusia atas kehendak siapa? Atas kehendak aku. Nah, atas kehendak aku. Apakah itu ke atas kehendak aku? Nah, iya sekarang, apakah aku jadi manusia atas kehendak aku? Hah? Bukan atas kehendakku. Bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Elohim. Bukan atas kehendakku. Hidup. Bukan atas kehendak. Iyalah, bukan kehendak Yesus itu, kehendak Elohim. Hidup. Berarti Yesus bukan kehendak Elohim itu hidup. Berarti Yesus bukan Elohim. Kehendak Elohim itu hidup, Bang Juma. Jadi semua ucapan itu di dalam Yesus. Hidup dia di bumi ini. Aku keluar. Aku datang, aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku, Baik, tetapi mana? atas kehendak siapa? Kembali ke topik. Di mana Yohanes 1 ayat 1 biar saya bahas. Atas kehendak siapa? Udah selesai itu, Bang. Udah selesai. Oh, udah selesai. Atas kehendak siapa aku datang? Antara kata sifat dengan kata ini. Atas kehendak siapa aku datang untuk Saya jadi tadi manusia? sudah jawab, Bang. Atas kehendak siapa? Saya sudah jawab. Oke, selesai bicara baru saya bicara. Enggak. Kita tiktokan. Atas kehendak siapa aku datang menjadi manusia? Silakan narasi sampai habis, saya akan Hanya itu aja. Atas kehendak siapa aku menjadi manusia? Itu aja. Hakikatnya Yesus. Udah. Atas Kau nggak mampu kan menjawab? Yesus. Sudah. Itulah jawabannya. Selesai. Atas kehendak siapa aku Oke. datang menjadi manusia? Baik. Kehendak Selesai, hakikatnya bersama. Yesus itu. Oke, balik ya. Atas kehendak siapa? Saya. Kehendak Sekarang bagian saya, ya. hakikatnya Yesus. Kehendak hakikatnya keadaan sebenarnya Yesus. Inilah penyesat itu. Baik. Itulah penyesat. Mengaku baik. mengajarkan Sekarang sesuatu bagian saya. kebenaran tapi hanya berdasarkan dalil-dalil buta. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, dibantah atas kehendak hakikatmu. Inilah kenapa kalian diusir. Saya akan jawab. Inilah kenapa kalian diusir, karena kalian mengajarkan yang bukan diajarkan Yesus. Yohanes 8:42, aku datang, aku keluar dari Elohim. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, atas kehendak siapa? Elohim. Bukan kehendak Yesus. Bukan. Berarti kehendak Elohim dan kehendak Yesus tidak sama.
hakikatnya Yesus kan Elohim, Bang Juma. Itu menurut ente. Kalau hakikat Yesus, Bu Darni, kalau Yesus punya hakikat itu adalah Elohim, maka dia datang atas kehendak Elohim. Dia datang atas kehendaknya sendiri, karena dia satu hakikat. Sekarang dengan mulutnya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus dengan Bapa Elohim tidak satu hakikat. Ada berapa hakikat? Ada berapa kehendak rupanya dalam diri Elohim? Dua atau satu? Hanya satu. Ketika kehendak ini menghendaki dirinya menjadi manusia, maka ketika dia menjadi manusia, wajib hukumnya dia mengaku, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu baru Anda bisa memaksa Yesus sebagai Elohim. Tapi Yesus dengan lantang mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia tidak satu hakikat dengan yang maha berkehendak. Oke, baik, saya jawab ya, Bang Juma. Giliran saya. Oke, baik. Dimulai dari apa tadi yang kita diskusikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, saya sudah menegaskan bahwa itu adalah bersifat person, bersifat pribadi, bukan sebagai kata sifat yang Anda tuduh. Nah, lalu dengan sebagai pribadi, jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes sebagai penulis soal logos, sebenarnya itu sesuai dengan teologi atau perjanjian lama itu sendiri. Abang tadi kutip itu, apa yang ada dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 18. Ayat 11, 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia. Jelas di situ firman atau memra atau dafar itu bertindak sebagai yang dikirim, bertindak sebagai yang diutus, lalu dia akan bertindak di sana untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki sang pengutus. Jelas di situ. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Artinya bahwa memra atau dafar itu bukan sekedar bahasa verbal, bukan sekedar ide, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar yang tadi Anda bilang di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 atau bentuk buku atau tulisan, bukan. Tapi ini person, ini adalah pribadi yang memang diutus, mampu melakukan sesuatu sampai finish, dan apa yang dikerjakan itu adalah sesuai dengan kehendak sang pengutus. Nah, sekarang Anda lihatlah di dalam pasal 19 ayat 13 disebutkan bahwa sang pribadi itu bernama Firman Allah. Itu di dalam pasal 19 ayat 13. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dan dalam darah dan namanya Firman Allah. Jangan dipotong ya. Nah, karena saya akan udah kepanjangan jelas sebagai utusan itu adalah kehendak Bapa. Lihatlah Yohanes 3:16. Saudara, ketika Anda mengatakan person, saudara, Bang Zuma terlalu banyak. Saya sedikit saja. Ketika saudara, sedikit saja, Bang Zuma, sedikit ya. Udah turunkan aja orang ini kalau gini besar kasih Allah sesat lagi menyesatkan. Anda blow on, Anda blow on, Anda on, Anda blow on. Anda nggak waras, Anda waras, Anda nggak waras, Anda nggak waras. Anda lebih baik dibawa garu pantat, habis itu Anda cium tangan Anda. Anda mengatakan berbicara mengenai person, oke? Berarti satu person aja kan, satu oknum kan? Si satu oknum ini menjadi daging. Masih ada nggak oknum lain? Nggak ada, ya kan? Harus. Saya minta Anda jawab singkat-singkat aja. Kenapa Anda nggak mau jawab singkat? Karena Anda ingin melakukan penipuan sama seperti Paulus. Itu pasti tuh. Anda mengatakan itu berbicara person, oke. Satu person berarti ya. Satu person ini kemudian menjadi daging. Masih ada nggak person lain? Ketika dia menjadi daging, apa katanya? Aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku. Katanya satu person aja. Lalu atas kehendak siapa lagi? Atas kehendak Bapa. Loh. Bukannya yang menjadi sekarang kau ini adalah Bapa? Bukan. Lalu siapa? Ya, aku ini adalah siapa? Adalah ciptaannya. Anda lumayan sudah boleh berbicara panjang lebar di hadapan kami di sini.
Dikasih ruang untuk supaya Anda waras, malah semakin menjadi gila. Harusnya Anda memanfaatkan suasana, kamu dikasih ruang berdiskusi dengan kami, diajak untuk waras, Anda semakin gila malah. Anda mengatakan itu bukan berbicara mengenai sifat, itu berbicara mengenai person. Jadi ketika si person ini, satu oknum ini menjadi daging, berarti dia sendiri yang menjadi daging. Tapi apa pengakuannya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, kan kau ditampar. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak pribadi lain, person lain. Nah, berarti bukan Yesus itu adalah Bapa. Jadi saudaraku, kenapa ini bisa Anda pertahankan? Karena itu tadi, pembinasa keji. Kenapa dia dikatakan pembinasa keji? Karena memang membinasakan dengan cara keji. Apa buktinya dia membinasakan secara keji? Kamu dikasih alat akal, dikasih saman modern, saman intelijensi yang begitu mencapai maksimal, dikasih internet, dikasih komputer, dikasih masa damai sejahtera, Anda hidup bukan dalam peperangan, dikasih kemampuan maksimal. Tetapi untuk menelaah Yohanes 1 nomor 1 aja Anda nggak bisa. Itulah bukti sang pembinasa keji benar-benar keji di dalam membinasakan. Sampai orang yang sudah diperlengkapi dengan modernisasi, alat yang canggih pun tidak bisa hidup hatinya, tidak bisa hidup akalnya, mati, binasa, benar-benar binasa. Benar-benar membinasakan manusia, akal dibinasakan, benar-benar dibinasakan. Maka yang kami upayakan di sini adalah menusuk hati Anda dengan jarum, menusuk akal Anda dengan jarum, dengan harapan dengan tusukan itu ada seberkas cahaya yang bisa masuk, di mana cahaya itu bisa menerangi kegelapan yang Anda alami saat ini. Inilah yang terjadi terhadap Dinda Arom. Kenapa dia takluk, kenapa dia langsung melunakkan hatinya? Karena dia membuka sedikit dari kegelapan itu, cahaya masuk dalam, sehingga terang benderang. Akhirnya dia menyatakan dirinya adalah Muslim. Saya kira begitu rekan-rekan sekalian. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum Bang Eri. Waalaikumsalam. Bang Eri monitor nggak Bang Eri? Assalamualaikum. Kenapa Allah hajar sama Julian? Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Da, Ustaz Melik, Bang Arom, Bang Sal semuanya. Iya, lanjut. Ada Bang Yos. Ambil alih Dinda Felix dan yang lain, silakan. Yang lain Gimana Bang Al Hajar? Aku mau bertanya, boleh nggak? Boleh, apa itu? Satu pertanyaan buat Bang Zuma, boleh? Sama saya aja, boleh silakan. Oke, Bang Arom, oke. Aku minta ajukan satu pertanyaan, tolong dijawab sesuai pakai dalil ya, sesuai dalil. Aku ingin abang menunjukkan satu dalil di mana Allah itu menampakkan dirinya kepada Muhammad, lalu mewahyukan surah kepadanya untuk Kau turun. Kau baca Al-Quran aja nggak bisa ya. Kau minta tunjukin Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ceritanya? Lucunya. Ya, bukan Bang Arom, mereka ini mau cari remis loh, itu. Anehnya. Mau cari remis. Tuhannya Yesus aja nggak kelihatan. Jadi kalau membahas Yohanes 1 nomor 1 itu kita harus kembalikan kepada akidah maupun kaidah daripada bangsa Roma, bangsa Yahudi. Sementara mereka tidak pernah mengenal firman itu akan menjadi manusia. Firman itu mereka tahu persis apa maksud dari perkataan tersebut, tapi justru mereka ini yang lain memahaminya. Karena apa? Karena memang ajaran mereka ini, di mana nenek moyang mereka tidak pernah sekalipun pencipta langit dan bumi mengutus para nabi di tengah-tengah bangsa Yunani, sehingga mereka tidak mengerti istilah-istilah firman, istilah nabi, rasul, malaikat, terus mukjizat,
Allah. Mereka nggak paham sama sekali. Kalau kita tanya salah satu aja mukjizat, mereka muter sana muter sini. Udah sampai 180 derajat, muter lagi 360, ditambah lagi 180 lagi, ditambah begitu muter terus. Karena mereka memang tidak paham. Nenek moyang pendiri agama mereka tidak mengenal kata Rasul, tidak mengenal kata Nabi, tidak mengenal kata utusan. Bahkan Allah saja mereka pelintir. Kata Allah saja mereka pelintir. Buktinya apa? Karena kitab mereka itu berbahasa Yunani, tidak menyinggung sedikit pun bahasa dalam Al-Quran ataupun perkataan Al-Quran. Justru mereka inilah yang mengutip bahasa-bahasa daripada perkataan Al-Quran itu sendiri, mengambil istilah-istilah Al-Quran tapi tidak memahaminya. Inilah yang dikatakan Daniel 9:27, raja keji itu akan menghilangkan akal kalian Kristen. Betul. Daniel 9 nomor 27 dan Matius 24 nomor 15. Ini nubuatan bagi kalian. Itu kan kita nggak paham. Lagian memang sok paten kali, sok cantik, minta data sesuai dalil, sesuai ayat. Kau dasar horas maho. Silakan Julian. Naikkan lagi mainan Bang Harom. Tapi nggak apa-apa kalau yang tadi mau naik lagi, Bang. Biar kita jelasin aja. Ustaz ada Ustaz Felix di sini. Nggak jelas itu. Mau diladenin. Iya kan ada Ustaz Felix, silakan aja, nggak apa-apa. Yang lain. Ya. Oh yang lain, oke. Ya, yang tadi. Yang lain aja. Itu Julian tuh. Julian. Ini Bang Julian. Muslim Kristen Bang Jul. Julian. Monitor Julian. Sal. Jadi ketika orang Yunani ini mendengar pembicaraan tentang Yesus yang diceritakan oleh bangsa Yahudi yang telah menetap di bangsa mereka, karena Yahudi pada kala itu sudah bergenosida keluar dari Yerusalem menempati bangsa-bangsa lain. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, orang-orang asing tersebut takjub mendengarnya. Sehingga mereka, ini mustahil kalau ini adalah manusia biasa, pasti dalam dirinya ada sisi ketuhanan ini. Makanya kalau Kristen memaparkan tentang ketuhanan Yesus itu punya dua kepribadian, 100% manusia dan 100% Tuhan. Inilah yang dialami orang-orang Yunani pada zaman itu ketika mereka mendengar pemberitaan tentang Yesus atau Yehoshua Mahasia, ketika ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan tentang tanda Nabi Yunus, sehingga terdengar ke telinga mereka. Dan mereka takjub, wah ini bukan manusia biasa, ini ada Tuhan di dalam dirinya ini. Makanya lihat Kristen sekarang, Yesus itu punya memiliki dua natur, ada natur manusia dan natur ketuhanan. Ini dari mana asal usulnya? Dari Yunani. Karena mereka nggak paham, mereka nggak ngerti apa itu arti mukjizat. Kalau kita kan paham, tidak mungkin Tuhan itu bermukjizat. Justru nabinya lah yang bermukjizat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bingung mereka Bang Arom, bingung. Ya alhamdulillah memang Bang Arom sudah menemukan cahaya kebenaran dalam Islam. Alhamdulillah, kami juga bersyukur. Halo Aeu. Halo Martin. Kenapa ya mereka baru ditegurnya udah turun, belum kuturunkan kalian. Santai aja ya, nunggu kuturunkan dulu. Sabar Pak Rom. Lucu-lucunya orang ini ya. Halo Brian. Oh Brian. Halo Brian. Biar lari. Brian dikit tahu. Halo Brian.
Berian celuk. Bisa ada jadi tuh. Mau apa? Kepencet. Oh, kepencet. Lawak-lawak memang mereka ini, bahas sesuatu yang nggak mereka pahami, nanti kalau dijelaskan tantrum kemana-mana larinya, kan lucunya. Masya Allah, syukron jazakallah. Bang Arom, aku izinin ya Pak Arom ya, izin promosi ya. Aku promosi apa namanya, jualan, ada jualan basreng sama ini, sama Silakan, kue silakan. Lebaran. Yang mau bantu aku dengan cara menyupport dengan membeli dagangan, teman-teman boleh beli dagangannya ini ya, dari strip ini. Kita buat apa namanya, kue ini, ada kue nastar, kue putri salju, sama kue Ini dulu guys. Silakan Sal. Mau diperbesar Sal? Iya boleh sebentar aja, sebentar ya. sebentar aja, nanti besar lagi Bang Zumaya. Nah ini Ada putri salju ya Sal ya? ada putri salju yang nggak ada, Tuhan nggak aku jual ya, aku nggak jual, Tuhan aku jual ya. Nah ini kami jual nih, ini putri salju, ini kastengel, ini nasternya nih, ada nasternya bervariasi nih. Nah sama jual kurma jual apa namanya, basreng, bakso goreng. Ini sebenarnya apa namanya, ini kita jualnya ini Jualnya ukuran 500 per gram. kotak atau per paket Sal? Satu paket ada tiga rasa, bukan satu paket ada 3 rasa, bukan Tuhan ya, ini aku jual kue ya, satu paket ada 3 rasa. Bebas milih ya Sal ya? Ya ini yang ukuran 250 gram, yang ini putri salju, yang ini kastengel, yang ini nastar ya, nastar. Nah kita jual 3, satu paket itu ada 3, satu paket ada 3, bukan Tuhan ya, bukan Tritunggal teman-teman. Aku jual satu paket ada 3 gitu, yang ukuran 500 sama ukuran 250. Yang mau bantu Bang Sal dengan cara menyupport dengan membeli dagangannya, sama kita jual apa namanya, jual basreng itu Berapa? boleh DM atau wawas saya ada di ini di profil gitu, teman-teman yang mau bantu. Berapa Sal itu Sal? Satu paketnya Sal? Satu paketnya yang ini nanti ya, yang ini ukurannya, ini ukuran 500 gramnya. Nah ini tiga variasi ya, 3 variasi gitu. Nah ini bagian daripada bukan tri ya, 1 tapi 3 gitu ya. Itu beli 3 gratis 1, beli 1 gratis 3 itu. Enggak, ini bukan Tritunggal teman-teman. Kalian jangan salah pikir loh. Aku nggak jual Tritunggal. Aku jual kue 1 tapi 3. Mula-mulanya adalah 1 tapi dijual 3 gitu. Gitu ya. Gitulah teman-teman yang mau menyupport silakan beli, silakan DM atau nanti nomor wawannya ada di ini di bio. Gitu. Ya silakan teman-teman ya, yang 2000 penonton ini ya, kalau ada yang mau beli buat cemilan-cemilan buka puasa atau malam sambil nonton live-nya Bang Juma kan, sambil ngopi ada temen cemilan. Nah ini dia Bang Pak Arom. Nah ini dia itu, ini kastengel, putri salju, sama apa namanya, nastar. Ada juga kita jual kue kacang gitu. Teman-teman yang mau pesan silakan DM. Ini ukuran 500 gram. Ukuran 500 gram nanti. Iya Bang, alhamdulillah. Aku manggil abang atau pendeta atau ustadz sih, bingung aku nih. Panggil ustadz aja ya. Rumah aja. Oh, teman-teman yang mau juga mau support Bang Arom, Pak Arom silakan. Boleh DM Bang Sal. Ini aku mau kirim ke Pak Arom buat lebarannya pertama kali. Boleh teman-teman. Gitu kira-kira. Silakan DM ya. Mau pesan membantu Bang Sal. Syukron jazakallah Pak Arom, Bang Zuma. Oke, mantap Sal. Ya dibeli ya, boleh dibeli. Silakan dibeli. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Putri. Rom
Dem lah alamatmu Rom. Tak tolong dulu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti lagi Rom, ya Dem, ini. alamat. Apa namanya? Nama Rom, Dem, Bang alamatmu. ini bukan Bang Erik lagi namanya akun. Ganti lagi ya. Iya, Apa namanya? banyak lu akunku. Banyak akunku. Udah lu DM aja nomor apa alamatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi buat kopi Aku sama mewakili. satu kayaknya. Habis ngeladenin Budarmi sama itu tadi. Iya. Wow, Bang Arum sudah mualaf ya, Masya Allah. Izin ya Luar biasa. semuanya, mohon maaf sebelumnya di sini. Cuman saya mau sampaikan rasa bersyukur saya terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian para apologet semuanya ya. Terima kasih banyak karena udah 2 tahun ini saya memang Muslim gitu ya. Cuman dari kecil itu udah anak yatim kan gitu, nggak ada yang mengajar dan hidupnya itu bebas gitu. Dan aku selalu mengikuti Bang Zuma gitu ya di YouTube maupun di TikTok gitu. Jadi terima kasih semuanya kepada apologet. Gemetar aku. Terima kasih banyak ya, bersyukur banget ya bisa ada apologet Muslim ini bisa mencerahkan suasana pikiran dan hati saya gitu, sehingga saya mau belajar aturan hidup saya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabiullah Muhammad SAW. Dengan aku sakit di rumah sakit 3 tahun ya di Bangka Belitung itu, gitu keluar masuk di rumah sakit itu, dan di situ aku sambil melihat dan menyaksikan TikToknya Bang Zuma dan para apologet Muslim gitu, sehingga cerah ya wawasan saya gitu, bisa mengetahui padahal Islam kayak gini gitu. Dan aku lihat perdebatannya sama sekali yang aku nggak ketahui agama ini kan aturannya gitu ya. Memang aku yakin bahwa Muslim itu adalah agama yang benar gitu. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih semuanya, terima kasih. Udah lama aku pengen naik. Aku Selalu bersyukur ya Bang ya, selalu bersyukur masih dalam Alhamdulillah. dalam iman dan Masya Allah. Islamnya. Ya kita semua perlu bimbingan sih Bang, apalagi yang baru-baru ini ya. Ya harus memperdalam dan harus dekat dengan guru Bang, kalau bisa Bang, punya guru itu lebih baik. Iya Bang. Karena rasa bersyukur sekali itu aku nggak tahu sama sekali hurufnya Al-Quran itu seperti apa gitu dalam hidupku. Tapi selama aku selama udah dengar ini, terus aku ada niat belajar ya, dari aku sakit itu belajar sendiri, itu nggak ada guru ya. Alhamdulillah aku bisa baca Al-Quran sekarang. Mantap Bang, pelajari terus Al-Quran Bang, pelajari terus Al-Quran, dalemin. Karena gini Bang, misionaris itu lembut kali Bang bahasanya, selembut yang ada di dalam Bible. Jadi ketika abang kosong pikirannya tentang iman abang, disitulah kita menyampaikan keselamatan dalam iman, kepercayaan. Yang penting percaya. Hati-hati Bang ya. Allahu Iya Bang, iya Bang. Masya Allah. Makasih banyak semuanya, terutama kepada semua apologet gitu. Terima kasih banyak dan teruskan terus. Thank you ya Bang ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bang? Nggak ada lagi Bang, cuman itu aja rasa Thank terima you kasih saya. Bang. Assalamualaikum. Istiqomah ya Bang Anca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pelan-pelan aja bacanya. Pelan-pelan aja. Assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dewa, assalamualaikum. ketemu lagi kita di sini Bang Dewa. Gimana kabarnya Bang? Yang 1900 penonton nih Bang Dewa ada baju, bisa request fotonya, foto saya, foto Bang Zuma atau foto apologet Islam lainnya, bisa di request ke Bang Dewa, bisa dikirim langsung ya Bang Dewa ya, dibuatin ya Bang Dewa ya.
Ini Pak, sibuk lagi nih. Dimit ya. Lagi sih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya Bang Arum sudah izinkan saya untuk naik di sini ya. Saya sering nonton juga, sering nonton tapi nggak pernah masuk sih, Mbak Putri. Karena Mbak Putri kan biasa solo ya. Solo iya. Kadang solo, kadang juga saya. Tadi itu penonton banyak ya, alhamdulillah. Ustadz Ian jadi narasumber saya gitu ya, alhamdulillah. Setiap hari aja kita istiqomah ya. Tujuan kita bukan untuk apa ya yang berterbangan kayak gini, bukan ya, tapi murni untuk membantah subuhat-subuhat ya, seperti yang Bang Arum tadi katakan kan, mereka itu sangat halus gitu ya, seperti itu. Halus tapi menyakiti, seperti itu ya kalau pemahaman saya. Jadi gini Mbak Putri ya, Iya. itu dulu hampir saya lakukan juga, tapi nggak jadilah, karena memang sebenarnya berisiko sih yang begitu tuh. Tapi bisa aja dapat sebenarnya Mbak Putri, karena banyak teman-teman Muslim ini kan yang kadang-kadang kosong ilmu agamanya Mbak Putri. Jadi ketika kita menawarkan keselamatan dengan iman percaya, itu mudah masuknya Mbak Putri gitu. Jadi kalau saudara-saudara Muslim belum paham benar ya bagaimana cara atau tahu permainan dari para penyesat ini ya hati-hati. Kalau saya sih alhamdulillah ya sedikit tahu lah seperti itu ya. Tapi Terima kasih Mbak saudara kita yang lain ya. Terima kasih Bang Jos ya, donatur Terima kita kasih yang ya. sudah berbagi, masya Allah. Enggak gini, ini penting ya kan, bagaimana mungkin ya kita seorang muslim itu masih nggak percaya sama Islam gitu. Aneh. Ada bangsal, sebagian ada yang seperti itu karena kurang belajar aja gitu, tidak memahami itu. Betul Mbak Putri. Ini kan dipatahkan lah, ini kan supaya untuk narasi aja, aduh bunda. Karena gini Sal, simpelnya gini ya Sal ya. Mudahnya itu ketika orang kosong itu imannya kurang kuat itu, biasanya orang yang suka meninggalkan sholat dan memang nggak tunduk sama perintah Tuhan, itu biasanya gampang banget masuknya. Karena yang begitu biasanya suka dengan yang kenikmatan aja Sal. Nah sudah itu Bang Arum, bukan faktor itu. Memang orang Islam itu kalau tidak belajar seperti itu. gitu. Faktor dia kurang belajar aja gitu. Seandainya dia mempelajari Al-Qur'annya maupun hadis, itu tidak akan tergoyahkan. Apapun itu yang datang menggodanya itu nggak akan tergoyahkan, nggak akan. Tapi kebanyakan saudara kita yang Muslim itu hanya belajar mendengarkan aja gitu.